Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, saya Gana Valenciano Morales dengan NIM 23080574157 dari kelas 2023C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Mewujudkan Cita Investasi Eksplorasi Strategis Behavioral Finance Memotivasi mahasiswa merancang masa depan keuangan mereka. Dari judul penelitian tersebut sudah jelas bahwa penelitian ini akan berfokus pada eksplorasi strategis untuk mencapai tujuan investasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep dari behavioral finance untuk memotivasi mahasiswa. Ini adalah bab-bab yang akan saya sampaikan pada presentasi proposal kali ini. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama. Pada bab pendahuluan 1.1 latar belakang. Jadi latar belakang saya memilih permasalahan ini karena investasi merupakan aspek penting dalam meraih tujuan keuangan jangka panjang. Dan kesadaran akan pentingnya investasi semakin meluas di kalangan mahasiswa. Namun seringkali mahasiswa menghadapi tantangan dalam mewujudkan cita investasi mereka. Dalam konteks ini, penelitian ini bermaksud untuk melakukan eksplorasi strategis terhadap berbagai pendekatan investasi dengan tujuan mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan kedua konsep eksplorasi strategis investasi dan penerapan behavioral finance dengan harapan dapat memberi wawasan yang berharga bagi mahasiswa dalam mengolah keuangan mereka sendiri. Dengan pemahaman yang mendalam tentang strategi investasi, diharapkan mahasiswa dapat lebih siap dan termotivasi untuk merancang masa depan keuangan yang kokoh dan berkelanjutan. Berikut adalah 5 permasalahan yang ingin saya teliti. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya investasi dan sejauh mana kesadaran ini menjadi faktor penggerak lambat untuk terlibat dalam kegiatan investasi. Kedua, bagaimana faktor-faktor behavioral seperti ketakutan akan risiko dan bias keputusan mempengaruhi strategi investasi mahasiswa, dan dalam hal ini, sejauh mana behavioral finance dapat memberikan wawasan yang berharga. 3. Sejauh mana perencanaan keuangan pribadi mahasiswa termasuk investasi berkaitan dengan visi mereka terhadap masa depan keuangan. Dan apakah ada faktor-faktor behavioral yang mempengaruhi implementasi rencana tersebut. Keempat, bagaimana cara merancang strategi investasi yang efektif untuk mahasiswa berdasarkan teori tersebut. Yang kelima, apa saja risiko dan peluang yang harus dipertimbangkan oleh mahasiswa dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya, dengan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Menganalisis dan mengukur tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya investasi dalam konteks keuangan pribadi. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor behavioral seperti ketakutan akan risiko, bias keputusan, dan preferensi waktu yang mempengaruhi keputusan investasi mahasiswa. 3. Menganalisis perencanaan keuangan pribadi mahasiswa dan investasi mereka untuk masa depan keuangan. 4. Merancang strategi investasi yang efektif untuk mahasiswa berdasarkan teori behavioral finance. 5. Mengoptimalkan penggunaan financial modeling dalam merancang masa depan keuangan mahasiswa, sehingga membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan rasional. Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan baik bagi mahasiswa, lembaga pendidikan tinggi, maupun masyarakat pada umumnya. Berikut adalah beberapa manfaat potensial dari penelitian tersebut. Batasan istilah. Yang pertama adalah mahasiswa. Dalam konteks penelitian ini, istilah mahasiswa dibatasi pada mereka yang sedang mengikuti pendidikan tinggi baik di perguruan tinggi atau institusi pendidikan yang setara.
Penelitian ini tidak dimasukkan kepada populasi pelajar di tingkat pendidikan menengah atau yang tidak aktif sebagai mahasiswa. Yang kedua ada investasi. Penting untuk mencatat bahwa istilah investasi dalam penelitian ini merujuk pada alokasi dana mahasiswa, aktivitas investasi keuangan, seperti saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Yang ketiga ada behavioral finance. Behavioral finance merujuk pada studi tentang bagaimana faktor-faktor psikologi dan perilaku individu memengaruhi keputusan keuangan, termasuk keputusan investasi. Nah, dalam penelitian ini, behavioral finance digunakan untuk menganalisis pola perilaku dan keputusan investasi mahasiswa, serta mengidentifikasi potensi dampaknya terhadap pencapaian tujuan keuangan. Yang keempat, masa depan keuangan mahasiswa. Masa depan keuangan mahasiswa mencakup aspek-aspek seperti investasi, tabungan, dan perencanaan keuangan pribadi yang memengaruhi keberlanjutan keuangan mereka setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Yang kelima, cita investasi. Cita investasi akan diartikan sebagai tujuan atau ambisi yang terkait dengan pertumbuhan keuangan mahasiswa melalui keputusan investasi. Ini memungkinkan untuk mencakup tujuan-tujuan spesifik seperti mencapai dana pendidikan, membentuk cadangan darurat, atau meraih keberlanjutan keuangan. 6. Keputusan investasi mahasiswa. Fokus penelitian ini adalah pada keputusan investasi yang diambil oleh mahasiswa. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana mahasiswa membuat keputusan investasi, faktor-faktor behavioral yang mempengaruhinya, serta dampak perilaku keuangan mereka terhadap masa depan. Yang ketujuh, literasi keuangan. Hal ini merujuk pada pemahaman dan pengetahuan seorang tentang konsep keuangan termasuk investasi, tabungan, dan asuransi. Maka penelitian ini akan mempertimbangkan tingkat literasi keuangan mahasiswa dan bagaimana hal ini memengaruhi keputusan investasi mereka. Oke, lanjut bab selanjutnya yaitu kajian pustaka. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Wijaya dan Sari tahun 2020 dengan judul Pengaruh Financial Literacy, Behavioral Finance, dan Financial Attitude terhadap keputusan investasi mahasiswa. Lalu ada lagi dari Darmawan Kurnia dan Rezeki tahun 2019. Efek motivasi investasi sebagai moderator pengaruh pengetahuan investasi dan perilaku keuangan terhadap minat investasi. Selanjutnya ada yang ketiga dari Kristanti dan Mas Tanti tahun 2011. Behavioral Finance Theory, studi literatur. Menurut penulis, dalam mengambil keputusan investasi, seorang individu tidak selalu berlaku dengan cara yang sama atau konsisten dengan pemahaman atas informasi yang diterima atau asumsi persepsi yang telah dibuatnya. Terdapat pengaruh psikologis terhadap investor atau mahasiswa tersebut dalam pengambilan keputusan seperti emosi dan sifat yang melekat pada diri manusia. Lanjut pada landasan teori. Pada penelitian ini, ada beberapa landasan teori seperti yang pertama, behavioral finance. Behavioral finance adalah teori yang mempelajari perilaku manusia dalam pengambilan keputusan keuangan, keputusan investasi yang terpengaruhi oleh faktor psikologi investor seperti perilaku keuangan, emosional, dan preferensi. Lalu yang kedua ada pengaruh behavioral finance. Behavioral finance mempengaruhi perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi dengan memperhatikan faktor psikologi investor seperti irasionalitas, kelompok referensi, dan tindakan spekulasi. Berikut ada beberapa yang dapat mempengaruhi orang cara mengambil keputusan seperti framing, default, social proof. Nah, framing itu teknik yang digunakan untuk mengubah cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Lalu ada default, adalah strategi yang menetapkan pilihan default tertentu sehingga orang cenderung untuk mengikuti pilihan tersebut.
Lalu ada social proof, strategi memanfaatkan pengaruh sosial untuk mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks investasi, social proof dapat digunakan untuk menunjukkan kepada mahasiswa bahwa orang lain juga berinvestasi, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berinvestasi. Jadi seperti itu. Lalu ada teori keuangan standar. Teori keuangan standar mengasumsikan investor sebagai individu yang rasional. Lalu ada motivasi. Motivasi adalah sesuatu atau kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu tersebut. Lalu yang kelima ada perilaku investor. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor individu cenderung irasional. Lalu yang keenam ada investasi mahasiswa. Penjelasan tentang karakter investasi yang relevan dalam konteks mahasiswa seperti investasi jangka panjang dan cara mahasiswa dalam mengelola portofolio investasi mereka. Dan yang ketujuh ada tujuan dan citra investasi. Secara umum tujuan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, cinta investasi adalah tujuan investasi yang lebih spesifik menantang. Biasanya memiliki target waktu dan target keuntungan yang lebih tinggi. Lalu ada pentingnya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses membuat keputusan tentang bagaimana menggunakan uang kita. Ini melibatkan mengidentifikasi tujuan keuangan kita, membuat anggaran, dan melacak pengeluaran kita. Nah, landasan teori tersebut berkontribusi terhadap pemahaman teoritis dan praktis mengenai investasi dan keuangan mahasiswa. Dan juga kita dapat melihat bahwa perilaku keuangan dan behavioral finance memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Dan faktor psikologis investor juga mempengaruhi perilaku investor dalam membuat keputusan investasi. Lanjut bab selanjutnya, yaitu metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksploratif. Oke, kenapa saya mengatakan penelitian ini termasuk penelitian eksploratif? Beberapa ciri dari judul tersebut yang menunjukkan jenis penelitian eksploratif. Eksplorasi strategis behavioral finance. Nah, kata eksplorasi menunjukkan bahwa penelitian ini akan menjelajahi atau menyelidiki konsep-konsep baru dalam behavioral finance dan bagaimana strategi tertentu dapat diterapkan. Lalu ada memotivasi mahasiswa merancang masa depan keuangan mereka. Fokus pada motivasi mahasiswa dan perencanaan keuangan masa depan mencirikan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif dan dengan tujuan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena dan faktor yang mempengaruhinya. Lalu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dampak strategi behavioral finance terhadap motivasi mahasiswa dalam merancang masa depan keuangan mereka. Kombinasi kedua pendekatan ini yaitu kualitatif dan kuantitatif diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam berinvestasi. Selanjutnya 3.3 yaitu sumber data dan data penelitian. Populasi pada penelitian ini mencakup mahasiswa yang terdaftar di berbagai institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswa dari berbagai program studi tingkat semester latar belakang pendidikan. Dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai kelompok, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi faktor-faktor behavioral finance yang memotivasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan investasi dan merancang masa depan keuangan mereka. 3.4 yaitu teknik pengumpulan data, kuesioner dan wawancara yang mendalam. Nah, tujuan utama kuesioner ini adalah untuk mengumpulkan informasi kuantitatif atau kualitatif dari sejumlah koresponden yang dapat mewakili populasi yang lebih besar. Nah, jumlah responden pada kuesioner penelitian ini diharapkan lebih dari 100 responden mahasiswa. Selanjutnya adalah wawancara yang mendalam. Pertanyaan dalam wawancara ini dirancang untuk mencakup aspek-aspek kunci behavioral finance seperti toleransi risiko, keputusan investasi, dan pengaruh lingkungan sosial.
Nah, jumlah responden pada wawancara ini berjumlah kurang lebih 10 responden mahasiswa. Selanjutnya ada yang 3 PODAPOI subbab 3.5, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini akan menggunakan statistik deskriptif. Nah, penggunaan teknik analisis statistik dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perilaku keuangan mahasiswa dan faktor-faktor behavioral finance yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi mereka. Dengan merinci dan menganalisis data menggunakan teknik ini, penelitian dapat menyajikan temuan awal yang kuat, memahami distribusi dan variasi data, membantu merancang strategi yang lebih lanjut untuk eksplorasi behavioral finance dalam konteks masa depan keuangan mahasiswa. Dan yang terakhir, nggak kalah penting adalah daftar rujukan. Dalam menyusun proposal penelitian ini, saya menggunakan beberapa daftar rujukan seperti dari Frank C.D. Budi tahun 2023, 7 bias Behavioral Finance FABUI. Lalu ada Harmon Robert Christopher 2015, Behavioral Finance is its story and its future Southern Universal Line. Selanjutnya ada dari Smith tahun 2018, ada dari Hartanto William tahun 2021, dan Chang Li tahun 2017. Lalu ada lagi dari FEB-UI, Behavioral Finance tentang tingkah laku investor. Jadi cukup sekian, sekian saja yang dapat saya sampaikan dari proposal yang telah saya buat pada presentasi kali ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.